Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Ustadz Abdul Raqib dan Pak Nahrawi untuk bisa join audio, tekan call over internetnya, mudah-mudahan berhasil, tapi kalaupun belum, sambil menanti saya akan menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bahasa Arab. Yang pertama surat Yusuf ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu. Innanya panjang ya. Jadi inna itu harfu ataf. Kata hubung ya. Ini sebenarnya kata hubung tapi letaknya dia di awal. Tapi tambahan nahnu kepemilikannya. Jadi menjadi inna. Nahnu inna anzalnahu. Kami telah menurunkannya Qur'anan bacaan Arabian dalam bahasa Arab, la'alla agar atau mudah-mudahan dengan harapan ya, Allah berharap kum antum kepemilikan antum taqilun. Taqilun itu untuk antum ya. Jadi kalian semua fiil apa? Domirnya. Fiil mudhari. Jadi sekarang dan yang akan datang. Agar kalian menggunakan akal. Nah, jadi di sini bahasa Arab di sini difungsikan agar kita sebagai orang yang beriman untuk bisa mengoptimalkan akal. Nah, ini sebagai tambahan motivasi ya. Jadi sambil ini Pak Nahrawi sudah bisa join audio. Nah, itu mudah-mudahan untuk tambahan saja. Dipersilahkan Pak Nahrawi untuk membuka kesempatan hari ini sambil nunggu Ustadz Abdul Raqib mudah-mudahan juga berhasil. Tapi kalaupun belum nanti saya akan bantu memberikan penjelasan sambil menunggu beliau bisa bergabung. Syukran. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan fi liqa'i al-Arabiyah fi Zoom al-an. Kaifa halukum jami'an ya ikhwati? Alhamdulillah. 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 Arju minkum an takunu fi hadha sabah daiman fi khair. Amin. Hal tamtur al-an fi makanikum jangan. Alhamdulillah laisa imtar nah. Laisa mata. Di Semarang khususan di Jawa Wusta tamtur miroron ya hatta tantahi as-sail ya hatta sara sailan ya banjir fi makan khas. Alhamdulillah insyaallah al-an sanata'alam al-Arabiyah ma'a Ustadz Abdul Raqib, lakin qabla kulli syai'in haya nabda liqa'ana fi hadha sabah bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada qalil sanata'alam al-lughah al-Arabiyah tentang as-sifat wal alwan insyaallah wa ghairihima insyaallah insyaallah al-Ustadz Abdul Raqib qad ja'ana ma'ana al-an al-waqt falyatafaddal mashkuran li Ustadz Abdul Raqib. Tafadhal Ustadz.
Ustadz Abdul Rakib lam yastati an yudkhil min sautihi lam yadkhul walidzalika panah rawi aturidu an tusafir ila madinatil ukhra al-yaum. Insyaallah ba'da qalil ana sa'adab ila Madinah Temanggung li mana li jemput makna jemput ya. Istiqbal. Li istiqbali ibnati hunaka li anna hunaka fil ma'had ya ma'had mada kullu talamid kullu tilmid kullu talibah turid an yurja ila baitihi ya, ila baitiha. Khair. Masyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik wa ustadz. Idan ba'da qala saat ta'dinuka ya Ustaz, sa'dinuka lil istidad ya an adhab ila dalikal ila tilkal Madinah ya. Masyaallah. Ma'assalamah fi syari' ya. Ila hunaka. Intabi fi syari'. Betul. Ilaman ilah fi amanilah. Sambil menunggu Pak Ustadz Rakib ya, Abdul Rakib, beliau belum bisa join audio. Saya akan mengulang sedikit saja, tapi mohon maaf saya tidak join video. Karena sebenarnya jam 6 ini saya ada agenda keluar. Tapi sambil menunggu beliau dulu, saya sambil persiapan, berangkat, saya akan mengulang sedikit tentang frase idofi ya, kemarin yang sudah saya sampaikan. Namun demikian, silahkan nanti dibantu, beliau tetap dibantu lewat chat ya, bagaimana Ustadz Abdul Rakib agar bisa segera join audio. Frase idofi itu definisinya kemarin sudah disampaikan adalah gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu makna. Jadi dia berdiri satu kesatuan. Tidak mungkin dua, seperti yang kita harapkan ketika membuat kalimat itu kan harus terdiri dari dua kedudukan. Yang pertama itu subjek dan yang kedua predikat, minimal seperti itu. Atau fiil dan fa'il. Subjek itu mubtada, predikat khobar, tapi dalam jumlah fi'liyah kan kita juga mengenal kalimat nominal. Itu ada fiil, kata kerja, diawali kata kerja, kemudian ada fa'il, juga bisa. Fa'il itu pelakunya, atau juga ada nanti maf'ul. Maf'ul itu benda yang dikenai pekerjaan atau objek. Nah, frase idofi itu kemarin sudah diberi contoh, setiap kosakata yang sudah kita kenali bisa digabung ya, menjadi satu makna. Sebagai contoh, pintu dengan rumah itu bisa digabung. Satu makna menjadi pintu rumah. Babun dengan baitun. Maka clue-nya yang pertama, kata yang pertama atau mudhofnya kemarin dijelaskan Ustadz Abdul Rakib dalam grup WA ya. Ada terdiri dari mudhof, itu yang pertama. Itu dia tidak pernah menggunakan al. Yang kedua, tidak menggunakan tanwin. Jadi tidak menggunakan al dan tidak menggunakan tanwin. Artinya kalau tadi ada pintu, babun, tinggal dihilangkan tanwinnya. Menjadi babu. Kemudian yang kedua mudhof ilaihnya itu lebih baik menggunakan al. Nah, kemarin ada pertanyaan juga dari Pak Habib. Ini kok ada contoh tanpa al. Kalau dia tanpa al, berarti menggunakan tanwin. Tapi kasroh ya. Kasroh yang kedua itu majrur berbunyi i. Berarti babu baitin. Nah, apa sih yang membedakan antara pakai al atau tidak pakai al? Nah, biasanya kemarin juga sudah kita jelaskan, perbedaannya ketika menggunakan al,
itu bendanya sudah lebih spesifik, lebih makrifat. Dan kata majemuk itu secara umum benda yang dijelaskan itu sudah makrifat, gitu, sudah dikenali. Misalnya pintu rumah, kita menyebutkan sebuah pintu rumah. Itu biasanya ketika kita berkomunikasi dengan orang sudah dimaksud pintu rumah yang mana. Gitu. Kemudian ketika dia itu menggunakan al, maka tidak mungkin tanwin, karena al tidak pernah ketemu tanwin, menjadi babul baiti, babu al baiti ya, pintu rumah. Nah, kemudian yang belum saya sampaikan kemarin adalah tengah-tengah di antara mudhof dan mudhof ilaih itu sebenarnya mengandung makna film. Rumusnya adalah, jadi kalau kita mau ngecek sesuatu ya, bisa jebakan nanti ya kalau pertanyaan itu ya. Mana yang termasuk atau tidak termasuk frase idofi misalnya. Digabung dua kata misalnya. Dia tidak ada makna di tengah-tengahnya antara fi, yaitu di atau pada, li, yaitu untuk atau milik, kemudian min, yaitu dari atau termasuk, maka dia bukan frase idofi, gitu ya. Tapi kalau di tengah-tengahnya mengandung minimal salah satu dari film tadi, diingat-ingat itu ya, itu pasti frase idofi. Nah, sebagai contoh, Miftahul Jannati. Kira-kira mengandung apa tengahnya, Pak Habib? Kunci untuk surga. Nah, bisa kunci untuk surga. Miftahu lil jannati. Nah, jadi mengandung li tengahnya itu, kunci yang digunakan untuk surga gitu ya. Nah, miftahul jannah. Kemarin Al-Qur'anu kamiftahil jannah. Kok jadi miftahi? Ada pertanyaan kan? Nah, kita kan sudah belajar kata depan atau preposisi huruf jar kan? Sehingga menjadi hi ya, bukan hu lagi. Al-miftahu Al-Qur'anu kamiftahil jannah. Quran itu sebagai atau seperti kunci surga. Nah, kemudian al-lughatul arabiyyah kamiftahil Qur'an. Bahasa Arab itu seperti kuncinya Al-Qur'an. Berarti bahasa Arab insya Allah bisa menjadi alat secara langsung atau tidak langsung untuk membantu kita menuju surga bagi orang yang beriman gitu ya. Kenapa demikian? Karena kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Dan nanti kalau ketemu orang-orang yang mohon maaf ya, dia kadang sudah bisa bahasa Arab atau mungkin dia merasa tahu, itu dia kadang-kadang mengatakan bahasa Arab Al-Qur'an sama bahasa Arab orang Arab kan beda gitu ya. Saya dulu pernah dites atau diuji, ditanya untuk berargumentasi seperti itu sama seorang pejabat ya, kepala dinas pendidikan gitu kan. Nah, akhirnya saya tunjukkan ayat Allah tadi di dalam surat Yusuf ayat 2. Itu buktinya, jelas-jelas bukti tekstualnya bahwa Al-Qur'an itu menggunakan Arab. Kita tidak bisa mengelak bahwa Al-Qur'an itu ya bukan bahasa Arab, nggak mungkin, jelas-jelas itu bahasa Arab yang dipilih oleh Allah. Masalah karena Nabi Muhammad dulu kebetulan orang Arab atau memang dipilih situasinya di Arab atau bagaimana itu urusan Allah ya. Tapi yang jelas sudah baru satu ayat ya, masih ada beberapa ayat yang lain yang kita bisa membuktikan. Nah, kemudian kenapa kok beda dengan orang-orang Arab berbicara seperti Al-Qur'an gitu kan? Nah, kita tidak bisa menjudge seperti itu karena itu baru 1-2 orang cerita yang kita dengar atau mungkin kita ketemu orang yang dia tidak menggunakan komunikasi bahasa fusha gitu. Tapi kalau kita ke Madinah kemudian bertemu orang-orang yang memang berbahasa Arab Al-Qur'an bahasa Arab fusha, maka kita baru akan membuktikannya ya. Ternyata memang sama persis mereka bahasa fusha Al-Qur'an gitu ya. Baik. Nah, kemudian
nanti silahkan teman-teman latihan mencoba, ya. Nanti boleh gantian yang sudah siap siapa. 2 gabungan kata benda, yang tengah-tengahnya mengandung, boleh pilih salah satu, fi, li, atau min. Silahkan dibuat. Misalnya ini, saya minta di sini Alifa, coba ini Alifa ini semangat sekali ya. Tahu nggak bahasa Arabnya besi? Ma makna besi? Audionya belum aktif. Pak Habib aja deh yang sudah aktif. Besi, ma makna besi Pak Habib? Hadidun. Hadid, hadid ya, surat Al-Hadid ya. Itu besi. Nah, Alifa sekarang sudah aktif. Nah, apa kata benda lain yang bisa dirangkai dengan besi? Alifa. Mbak Beb gantian. Apa itu? Pagar, Masya Allah. Pagar, ma makna pagar? Nggak tahu, Ustadz. Nah, kalau nggak tahu, bertanya. Boleh japri, boleh ditanya di grup, misalnya, ma makna pagar. Nah, ma makna pagar. Boleh tanya, tidak harus sama ustadznya atau adminnya, tapi teman-teman di sini ketika kita bisa bertanya, bisa coba. Misalnya saya mau nanya nih, Pak Nahrawi belum berangkat nih. Ma makna pagar, Pak Nahrawi? Pagar bermakna sur. Naam. Sur, surun, sin, waw, ro. Nah, sur. Nah, coba kita buat pagar besi, Alifa. Pagar besi. Digabung berarti kan? Kata yang pertama tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh tanwin. Kata yang kedua sebaiknya pakai alif lam dan serap. Kira-kira gimana? Belum bisa, Ustadz. Belum bisa. Jadi tinggal gabung saja. Jadi kata yang pertama tanpa alif lam, yang kedua tanpa tanwin itu langsung suruh. Yang kedua besi pakai alif lam dan dia kasih. Jadi al-hadidi tinggal bacanya disambung. Surul hadidi. Surul hadidi. Lagi makna pintu. Nah, pintu bermakna babun ya. Babun. Oke. Ma makna pintu surga. Surga tahu ya? Pintu surga. Babunul Jannah. Babul Jannah. Babul Jannah. Sahih. Nah, jadi tinggal digabung saja. Babul Jannati. Tapi mau dimatikan saja cukup Babul Jannah. Bisa. Baik. Kemudian ini Pak Ustadz Abdul Rokibnya belum bisa ya. Baik. Saya akan coba satu-satu lagi untuk memastikan kita bisa membuat frase idofi dulu, kemudian bisa juga membuat kalimatnya. Jadi, tadi contohnya surul hadidi, yaitu pagar besi. Coba mau dibuat kalimat Pak Nahrawi dengan pagar besi. Pak Nahrawi sudah siapan mau Pak Habib. Ya, Ustaz. Apa kira-kira membuat kalimat surul hadid? Surul hadid kabirun. Naam, Zaid Jidan. Surul hadidi kabirun. Pagar besi itu nanti bisa diganti juga tinggi, bisa diganti juga misalnya putih atau hitam gitu. Nah,
Yang perlu kita perhatikan, gabungan dua kata benda ini, baik maupun yang kedua, itu boleh muzakar-muzakar, mu'anas-mu'anas, muzakar-mu'anas, atau mu'anas-muzakar, nggak ada masalah. Jadi kita tidak perlu memikirkan masalah itu ya, kecuali sifat kemarin ya. Kalau sifat memang dilihat gitu. Kemudian kalaupun kita mau menambahkan sifatnya, seperti Pak Habib tadi, surul hadidi kabir. Nah, itu yang dilihat kata yang pertama. Kebetulan ini muzakar semua dan kita lihat surunnya itu pagarnya itu juga muzakar, maka sifatnya pun ikut muzakar. Nah, seandainya misalnya kita punya tas ya, tas besi gitu ya. Nah, saya pengen tahu ini kira-kira Bu Friska. Nah, coba Bu Friska ini mumpung ini kemarin lagi perjalanan ya di bandara. Bu Friska dicoba ini. Tas besi apa? Tas besi. Kemudian buat kalimat dengan tambahan kata sifat atau yang lain mungkin. Ma makna tas, Ustaz? Tas bermakna boleh hakibah, boleh hakibatun ya, boleh. Tas hakibatun. Hakibatun. Disambung dengan besi tadi apa tadi? Hakibatul jadidi. Hadid ya, kalau jadid kan baru. Hakibatul hadid. Nah, surat Al-Hadid ya, ingat surat Al-Hadid itu besi ya. Hakibatul hadidi. Nah, seandainya tas besi itu besar seperti tadi yang dibuat Pak Habib tadi ya. Nah, ini yang dilihat kata yang pertama, dia muzakar apa mu'anas. Kalau dia mu'anas berarti besarnya atas sifatnya ikut mu'anas. Coba gimana Bu Friska? Apa makna besar? Kabir. Nah, karena mu'anas menjadi? Kabir. Kabiratun. Kabiratun sahih. Coba, tas besi itu besar. Hajibatul hadidi kabiratun. Naam, Jaya Jidan, sahih ya. Jadi sudah tepat itu. Kata yang pertama, karena dia mu'anas, maka besarnya kata sifatnya ikut mu'anas. Tapi nanti untuk menambah kata lain tidak harus mu'anas ya. Maafan, tidak harus sifat maksud saya. Misalnya mau dibuat di atas meja, juga selesai itu kalimat. Hakibatul hadidi alal maktab. Hakibatul hadidi hunaka, ada di sana. Aina hakibatul hadidi, di mana ada tas besi? Nah, di mana tas besi itu? Yang kemarin itu misalnya gitu kan. Nah, itu jawabannya. Hakibatul hadidi misalnya fil ghurfah atau fil hujrah, di dalam kamar. Nah, coba ini sekarang ataya. Nah, buat frase idofi yang lain boleh, dua gabungan kata benda. Misalnya mobil sekolah. Kira-kira gimana nih ataya? Mobil sekolah. Mobil sekolah bermakna sayyaratul madrasah. Nah, sayyaratul madrasah. Saya ke misalnya apa ya? Saya atau terserah ataya. Silakan buat kalimat dengan sayyaratul madrasah. Coba, nanti salah nggak apa-apa dibenerin. Kalau sudah betul, luar biasa. Ana ila madrasah. Saya ke sekolah. Dengan, mana dengan? Nggak tahu, Ustaz. Nambi. Ana ila madrasah bi dengan mobil sekolah. Ya. Bisa. Ana ila madrasah bisa ya rotul madrasah. Nah, karena ada bi menjadi bi saya rotil madrasah. Jadi kata depan itu selalu merubah
benda berikutnya menjadi majrur atau kasroh ya, bunyinya i. Ana ila madrasah bi sayarotil madrasah. Nah, itu sudah kalimat gitu ya. Nah, coba nanti Umu Intan buat yang lain apa kira-kira. Kemudian tengah-tengahnya mengandung apa? Sekalian kita bikin contoh sendiri, kemudian tengahnya mengandung fi, li, atau min. Tafadholi. Ustadz Abdul Rokib belum berhasil ya. Ini saya pending ini mau keluar. Masya Allah. Beliau sudah berusaha sepertinya, tapi belum berhasil. Intan, belum connect audio. Pak Febri ada? Saya Ustaz. Oh, ada. Intan, Oh. Apa ya? Apa ya, Ustaz? Dua gabungan kata benda yang ada di sekitar kita saja. Maktabul Hadidi. Sahih. Maktabul Hadidi Jamil. Maktabul Hadidi Jamil. Nah, saya meja besi itu. Ya, sahih. Pak Febri, apa tuh? Oh ya, Afwan, saya mau nanya tadi. Maktabul Hadidi tadi mengandung apa? Mengandung tengah-tengahnya? Min. Coba Pak Febri sekarang. Contoh frase idofinya atau langsung kalimatnya boleh. Yang mengandung, yang ada frase idofi. Kursi khashab kayu Mana? khashab Mana? Kursiyo khashab kayu tafadhol. Min ya berarti ya, dibuat kalimat. kursiyo khashab Jamil. Jamil, kok nggak yang lain? Nggak boleh kopas, ini barusan banget loh. Jamil ya. Kursiyo khashab coklat gimana? Hitam aja. Asmar. Kursiyo khashab berwarna coklat. Langsung aja. Langsung warnanya itu sudah mengandung berwarna gitu. Kursiyo khashab asmar. Nah, kursiul wasabi asmar gitu ya. Jadi kalau kita mau menambahkan warna tidak harus menyebutkan bahasa Arabnya warna. Tapi kalau mau ditambahkan pun nggak apa-apa juga. Misalnya launuhu, warnanya, nah itu boleh. Nah, hari ini kebetulan mau menjelaskan materi warna ya, tapi Ustadz Abdul Rokib belum, nggak apa-apa. Saya akan coba jelaskan ya tentang warna. Tidak jauh berbeda dengan sifat. Boleh sambil nanti dibuka ya modulnya. Kalau sifat itu selalu mengikuti bendanya. Jadi kalau bendanya muzakkar berarti sifatnya juga muzakkar. Seperti tadi ya, masjid yang besar, masjidun kabirun. Tapi begitu madrasah kabirotun atau sayyarah kabirotun. Nah, warna juga sama ini kebetulan. Nah, kemudian kalau sifat itu tinggal tambahkan tak marbutoh. Ngikutin aja kalau di Monas. Tapi begitu warna maka dia ada dua jenis, dua model. Model yang pertama adalah dengan tambahkan tak marbutoh ya, seperti sifat juga. Misalnya orange, burtukoliyah. Burtukolun menjadi atau burtukolion menjadi burtukoliyatun. Banaf sajiyun menjadi banaf sajiyatun.
Nah, itu untuk warna seperti itu bedanya. Nah, kemudian yang kedua, warna ini ada pola untuk beberapa jenis warna ketika mau merubah ke mu'annas. Nah, misalnya aswad. Nah, kalau kita lihat hurufnya, makanya ini pentingnya kita memfamiliarkan huruf, jumlah hurufnya berapa. Aswad itu ada 4 huruf. Alif, sin, wa, dal. Aswadu. Ketika kita mau merubah menjadi mu'annas, perhatikan. Huruf yang pertama, atau alif hamzah itu, tinggal dipindah ke huruf yang terakhir. Harokatnya jangan dipindah-pindah, tetap sesuai dengan urutannya. Nah, jadi itu. Misalnya aswad tadi, ketika A-nya pindah ke belakang menjadi apa, Pak Habib? Harokat tidak berubah, harokat urutannya sama. Berarti yang harokatnya tetap sama ya, Tat? urutan harokatnya sama. Yang pertama alif, yang kedua sukun, yang ketiga alif, yang keempat pun dhamma. Berarti saudu apa ini? Iya, sauda'u. Sauda'u. Kita sering mendengar habatu sauda'u. Nah, habatu sauda. Al-habah as-sauda itu maksudnya jinten hitam itu atau biji hitam gitu ya. Nah, itu. Kalaupun abyad nanti juga begitu. Sama. Jadi model-model yang seperti itu tinggal dirubah posisinya saja. Huruf yang pertama pindah ke huruf yang terakhir. Harokatnya jangan dipindah-pindah. Abyad. Kira-kira menjadi apa abyad? Baydha'u. Naam, sahih. Itu ya. Baydha'u. Jadi abyad menjadi baydha'u. Jadi kalau kita mau mengatakan misalnya tas itu putih, ada yang bisa nggak di sini? Tas itu putih. Tas itu batu. Batu. Baydha'u ya. Ya. Jadi pakai yang mu'annas. Al-haqibatu baydha'u. Tas itu putih. Atau tas itu berwarna putih. Sudah mengandung berwarna kan di situ kan ya. Maknanya ya. Al-haqibatu baydha'u. Tas itu berwarna putih. Kalau dinding, apa dinding? Ma makna dinding? Jidarun ya, jidarun. Coba Umu Eliana. Dinding itu putih. Al-jidaru abyad. Naam, sahih. Al-jidaru abyad. Misalnya lagi saya ganti sekarang mau yang ke mu'annas. Mobil itu putih. As-sayyaratu baydha'u. Naam, sahih. As-sayyaratu baydha'u. Jadi tinggal posisi hurufnya saja ya. Huruf yang pertama pindah ke huruf terakhir, harokatnya jangan berubah gitu ya. Nah, itu insya Allah semua sudah bisa mengerti ya. Jadi sekarang saya mau coba minimal 5 orang ya. 5 orang warna. Akan saya coba membuat muzakkar 1, mu'annas 1. Ini Miss Isti masih coba-coba bantu ini ya. Ustadz Abdul Raqib ya. Sampai sekarang belum berhasil. Mulai dari Umu Friska deh. Silakan. Buat 2 kalimat. Dengan warna, yang satu muzakkar, yang satu mu'annas. Sama-sama warnanya. Coba dibuat. Warnanya ganti yang hijau boleh, biru boleh, kuning boleh, coklat boleh.
Tafadholi Ummu Friska. As-sama zarqa. Naam, Jaya Jidan, bagus banget ya, very good. As-sama'u zarqa. Kenapa kok as-sama'u zarqa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa kok dia dianggap muannas? Kemarin sudah ya, benda yang. Sudah. Benda-benda yang dikhususkan. Satu lagi yang muzakkar. Boleh warna lain, boleh warna yang sama, tapi bendanya ganti. Karena harus muzakkar. Kurrosatu khadra'u. Nah, kurro satu, khodro'u. Al-kurro satu, khodro'u. Tapi itu masih mu'annas, afwan. Saya minta sekarang ganti yang muzakkar. Tadi kan sudah mu'annas, langit. Oh, iya. Cari, misalnya apa? Pena, boleh. Buku, kamu. Iya. Al-qalamu sauda. Muzakkar loh. Iya, tadi kan Al-qalam. udah mu'annas. Iya, sekarang muzakkar. Al-qalamu. Pena itu. Hitam. Aswad. Aswad. Nah, seperti al-hajaru atau hajar aswad ya. Hajar aswad itu batu hitam. Nah, kalau tambahkan al menjadi pena itu hitam. Cuma Ustadz Afwan, berarti kalau sudah al tidak usah pakai preposisi penunjuk tempat seperti ini, itu, tidak perlu lagi. maksudnya kata tunjuk isim isyarah. Jadi al itu sudah menandakan dia makrifat atau dikenal gitu. Dan kemudian al ini mempunyai fungsi dia menandai bahwa itu adalah mubtada atau subjek. Kalaupun kita mau tambahkan boleh-boleh saja. Misalnya dzalikal qalamu aswad. Nah, itu kenapa kok boleh? Boleh. Artinya juga sama, hanya tetap maksudnya pemborosan ya sebenarnya, pemborosan ya. Cuman nggak apa-apa kalau mau untuk menekankan ya, untuk menekankan bahwa pena yang itu termasuk di dalam surat Al-Baqarah itu dzalikal kitabu. Nah, kenapa nggak langsung Al-Kitabu saja? Karena memang untuk menekankan bahwa itu loh Al-Quran itu. Meskipun sudah Al-Kitabu saja, sudah bisa. Jadi memang meskipun seolah-olah pemborosan, mungkin ya itu lebih baik gitu ya, Allah alam ya. Ketika di Al-Quran pun beberapa ayat demikian ya. Ditambahkan isim isyarahnya. Kalaupun tidak digunakan juga nggak apa-apa. Kalau dia hanya untuk sekedar menunjukkan saja bahwa itu pena. Nah, itu nggak usah pakai al. Dzalika qalamun. Ini pulpen. Ini buku. Hadza kitabun. Jadi gitu. Nggak usah pakai al lagi ya, karena sudah menunjukkan. Kalau kita pakai al, malah justru harus ada kelanjutannya apa? Misalnya, hadzal kitabu. Nah, kenapa lanjutannya? Misalnya, ghalin, mahal gitu. Baik, kembali ke warna dulu. Jadi kalau warna itu intinya seperti tadi. Ketika kita ketemu bentuk-bentuk seperti akhdar jadi hadro, khodro, kemudian azraq jadi zarko. Karena perubahan huruf pertama pindah ke yang terakhir ya. Nah itu. Nah, kenapa tadi saya atau materi warna ini dekat dengan materi sifat? Kemudian juga dekat dengan materi frase idhofi. Kenapa? Karena ada sedikit kaitannya dalam hal praktek nanti ya. Yang pertama ketika kita sudah mulai implementasi tanya jawab warna. Kira-kira ada yang tahu untuk menanyakan warna? Ada beberapa kata tanya atau beberapa kalimat tanya ketika kita mau menggunakan warna. Kalau belum ada, sebagai contoh begini. Yang pertama adalah menggunakan kata ma. Jadi ini sudah sekaligus belajar kata tanya. Yang kedua belajar
warna. Dan yang ketiga, Afwan ya Ustadz Abdul Rokib, ini saya lagi pakai handphone untuk ini, jadi belum bisa menerima telepon, takutnya nanti terputus. Apa namanya? Silahkan komunikasi sama Miss Isti aja, kalau mau ini ya, masalah ini belum berhasil masuk join audionya, kenapa saya juga belum paham. Saya melanjutkan dulu materinya agar teman-teman semua bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Insya Allah nanti Ustadz Abdul Rokib boleh menggantikan di Sabtu depan atau Jumat kalau berkenan ya. Baik, jadi saya kembali lagi, saya ulangi. Yang pertama ma itu kata tanya, apa? Kemarin sudah kita pakai ya. Kemudian warna, launu. Nah, warna itu kan launon. Kenapa kok launu? Kemudian ditambahkan al-jidari. Nah, jadi malaunul jidari. Jadi pertama kalau kita mau mempraktekkan kalimat tanya dan jawab, apa warna dinding itu? Malaunul jidari. Nah, itu adalah frase idofi. Gabungan launun dan jidarun menjadi launul jidari gitu ya. Malaunul jidari. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu adalah frase idofi. Maka menggunakan konsepnya frase idofi yang pertama tidak boleh pakai alif lam, yang kedua pakai tanwin. Itu. Jadi tidak boleh pakai tanwin maksud saya. Dan kata yang kedua kasroh, pakai alif lam. Gitu. Maka menjadi malaunul jidari. Apa warna dinding itu? Nah, itu kan. Jawabnya bagaimana? Jawabnya sama, tinggal diulang saja. Launul jidari, warna dinding itu abyad. Putih. Nah, nanti teman-teman langsung bisa praktek ini. Langsung bisa praktek. Saya ambil dua saja ya. Misalnya Umu Intan. Nah, Ustadz. Silakan bertanya tentang warna benda sesuatu menggunakan contoh tadi seperti frase idofi itu. Dan dijawab sendiri. Dijawab sendiri. Malaunul kolami. Nah, malaunul kolami. Jawab sendiri. Launul kolami baidoh. Nah, launul kolami abyad. Abyad, sahih. Launul kolami abyad. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada kata-kata launul kolami abyad. Kenapa? Yang pertama jawabannya karena kebetulan kolam itu memang atau pena itu muzakkar kan. Nah, yang kedua karena launun itu mengawali frase idofi, dia adalah muzakkar. Maka nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, meskipun bendanya mu'annas, maka jawabannya kita juga mu'annas. Sebagai contoh, malaunus sayyaroti. Sayyarotun kan mu'annas nih. Karena ada launun mengawali frase idofi tadi, maka nanti sifat bendanya mengikuti kata yang pertama dalam frase idofi itu, yaitu launun. Nah, ini agak uniknya di sini ya, nanti boleh dibuktikan ya. Sebenarnya kalau kita nanti sudah selesai pertengahan lah insya Allah. Mid level 2, sudah saya cukup ajarkan bagaimana metode scanning. Jadi belajar bahasa Arab dengan men-scan ya. Jadi men-scan mana yang muzakkar, mana yang mu'annas, mana yang sudah kita tahu maknanya, mana yang belum tahu maknanya, mana yang frase idofi, mana yang frase sifat, frase wasfi dan seterusnya nanti tapi ya. Karena kalau sekarang masih terlalu sedikit materinya. Tapi nanti ketika sudah lumayan kita bisa implementasikan dalam baca Al-Qur'an, kemudian juga dalam berkomunikasi pun bisa sebenarnya sambil listening ya, simaah ya. Baik. Jadi yang dilihat warnanya, jawaban warnanya harus muzakkar karena ada laun. Meskipun benda yang kita tanyakan itu mu'annas. Misalnya tadi
Ummu Friska mengatakan as-sama'u zarqa. Langit itu biru. Begitu saya tambahkan launus sama'i berubah, enggak zarqa lagi. Apa ayo? Azraq. Nah, jadi dia balik ke muzakkar. Ini ya yang membuat ini agak aneh ya, exception ya. Tapi insya Allah teman-teman bisa memahami. Karena ini kena aturan frase idhofi, yaitu mengawali laun. Warna langit itu biru. Sama artinya, tapi sudah merubah warnanya sendiri karena ada tambahan laun. Nah, jadi itu. Pertanyaan yang pertama seperti itu. Nah, jadi itu saja dulu deh untuk praktek ya. Untuk praktek kita, tanya jawab tentang warna, itu bisa menggunakan seperti itu. Sekarang kita coba Ataya lagi. Coba Ataya. Ini Ataya. Ustaz. Ya, coba Ataya buat. Apa warna kamus itu? Apa warna kamus itu? Ma launul qamus. Nah, sahih, Jayed. Warna kamus itu merah. Launul qamus ahmar. Jayed Jidan. Saya ganti ya, Ataya ya. Ma launul qamar. Coba. Apa warna bulan itu? Diulangi, Ataya. Pakai bahasa Arab. Apa warna bulan itu, Afwan? Ma launul qamar. Nah, jawab sendiri. Launul qamar abyad. Nah, Jayed Jidan. Kebetulan ini bulannya berwarna putih ya. Launul qamar abyad gitu. Warna bulan itu putih. Kalaupun kuning juga asfar karena ada laun. Tapi kalau kita menyebutkan al-qamar langsung dia mu'annas karena benda yang dikhususkan al-qamaru baydho atau al-qamaru sofro. Nah, saya kira demikian. Coba saya coba satu lagi. Ini Miss Isti boleh saya coba ya tanya ya. Silakan. Apa warna jilbab itu? Sudah ya, Ustadz Abdul Raqibnya belum bisa ya. Langsung aja Miss Isti saya coba tanya. Apa warna jilbab itu? Atau apa warna kerudung itu? Malauna al-hijab. Nah, malaunul hijab atau malaunul jilbab juga boleh. Warna jilbab itu terserah apa warnanya. Coba. Hah? Warna jilbab itu misalnya coklat atau kuning atau apa terserah, silakan. Launul hijab ahmar. Launul jilbab atau launul hijab ahmar, sahih ya. Jadi karena melihat launnya. Nanti saya ganti mu'annas nih, misalnya apa warna matahari itu? Bahasa Arabnya gimana? Apa warna matahari? Matahari kan mu'annas tuh karena benda yang dikhususkan. Silakan. Apa toli? Launa Nggak usah pakai tilka, pakai alif lam aja, langsung sambung. Malaunul syamsi. Oh, mau launul samsi. Ya. Nah, jawab sendiri, coba. Apanya? Warna matahari itu Pakai bahasa Arab. kuning. Berarti launu samsi. Kuning itu apa? Aswar. Nah, launus syamsi asfar. Kalau kebetulan pas warnanya kuning ya, mau tenggelam misalnya. Gitu ya. Nah, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan ya, teman-teman, yang penting kita sudah bisa praktek dengan tanya jawab ya. Dengan tanya jawab. Nanti ada pertanyaan lain, model pertanyaan lain yang jawabannya seperti menyebutkan biasa saja.
Misalnya jawabannya hanya seperti kalimat yang kita buat pertama tadi. Al-qalamu ahmar. Nah, itu kira-kira jawabannya pertanyaannya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia saya menjawab pena itu merah. Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Dalam bahasa Indonesia dulu. Ada yang tahu Pak Habib? Kalau saya menjawab pena itu merah, kira-kira pertanyaannya gimana bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Warna pena itu. Apa warna? Iya, betul. Jadi pena itu merah itu maksudnya pena itu berwarna merah kan? Nah, maka pertanyaan yang digunakan adalah biar kita bisa membedakan ya. Ayu launin. Ayu launin langsung saya bisa pakai bendanya tinggal tambahkan al, yaitu ayu launil qamar. Apa warna bulan itu? Maka jawaban kita langsung juga al-qamar sofro, kuning. Nah, atau misalnya putih, baydo. Nah, jadi dia mu'annas. Karena pertanyaannya dengan model yang seperti itu. Ayu launin. Ayu launil qamar. Atau boleh ditambahkan tilka. Ayu launin tilkal qamar. Ayu launin tilkal qamar boleh, tilka qamar juga boleh. Maka jawabannya al-qamaru sofro tadi, muannas, atau tilkal qamaru sofro. Nah, itu juga ada di modul ya. Jadi ini model yang kedua. Kalau jawabannya sesuai dengan muzakkar muannasnya. Tapi kalau pertanyaan yang pertama tadi, malaunul jidar, malaunus sayyaroh, malaunul qamar, nggak usah ngeliatin benda, nggak usah ngeliatin apa namanya? Bendanya, tapi ngeliatin launnya tadi yang membuat harus muzakkar gitu. Jadi teman-teman sekalian, perbedaannya seperti itu. Nah, nanti silahkan dilihat juga di modul. Ada satu lagi pertanyaannya, misalnya malaunuhu atau malaunuha. Nah, itu nanti ya materi kepemilikan baru pekan depan, insya Allah disampaikan. Nah, setelah pekan depan selesai dan kita review bisa memahami semua, maka saya akan ajarkan bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemahaman kita, termasuk kosakata kita dengan metode tadi yang saya sampaikan. Yang pertama metode scanning. Kalau sudah selesai level 2, nanti juga ada metode skimming. Jadi menelaah sebuah terjemah arti. Nah, silakan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tentang warna, ataupun sifat, ataupun frase idofi, dipersilakan. Mudah-mudahan masih cukup 5-10 menit ya. Ustadz, mau tanya. Apa dari Intan? Ya, jadi kalau pakai pertanyaannya pakai ayu, warnanya mengikuti bendanya. Kalau pertanyaannya pakai launul, terus tadi pakai frase idofi, bendanya mengikuti mudofnya ya Ustadz? Iya, betul. Launnya itu. Jadi selalu muzakkar jawabannya. Warnanya itu akan selalu muzakkar karena kena aturan frase idofi. Jadi laun itu kan muzakkar, maka jawabannya pasti akan muzakkar. Nanti kita akan cek ya ketika ini yang sekarang kami dan bisa praktek dulu. Ada yang lain lagi? Apa Ustaz? Cuman mempertegas saja. Jadi kata launu ini, misalkan pertanyaannya mau launul jidar ini dianggap sebagai frase idofi gitu ya Ustaz ya, meskipun kan launul jidar, betul, launul jidar itu frase idofi gabungan dua kata kan, benda. Gitu, ya, kalau karena tadi yang kita pahami kan kalau frase idofi itu kan harus ada filimin sebenarnya kan, kalau misalkan apa warna besi itu atau warna tembok itu kan jawabannya putih itu kan bukan frase idofi kan ya tadi. Betul. Jadi kalau launul jidar itu kan warna untuk atau warna milik ya, mengandung li juga di situ atau fi. Atau fi. Jadi warna pada dinding itu. Nah. Silakan yang lain kalau ada lagi. Jadi itu jelas frase itu Kak. Aku Ustaz. Nah, tafadhali.
Ukhti Anifah. Ustadz, aku aku kurang paham dengan frase Indovinya. Baik. Frase idofi itu gabungan dua kata menjadi satu makna. Jadi dua kata yang digabung, dua kata benda. Sebagai contoh, pintu mobil. Nah, pintu dan mobil digabung kan satu makna. Jadi babus sayyaroh atau babus sayyaroti itu ya, pintu mobil. Kemudian ada juga pintu masjid, babul masjidi. Nah, itu bahasa idofi. Sama, launul jidari, warna dinding. Nah, warna pada dinding atau warna untuk dinding. Jadi disebut bahasa idofi, nanti bisa dibuka ya modulnya di level 2 ya. Itu ada penjelasan tentang bahasa idofi. Jadi gabungan dua kata, kadang-kadang nanti juga lebih, tapi kita yang penting familiarkan dulu yang gabungan dua kata ini menjadi satu makna. Termasuk tadi contohnya kunci surga, miftahul jannah, gitu ya, miftahul jannati. Itu gabungan. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti sambil dibaca lagi modulnya. Yang lain, kalau masih ada? Ustaz, mau nanya, kalau bendera merah putih gimana? Abyad asmar. Nyebutinya berarti semua atau gimana? Saya tidak. Nah, itu sama. Jadi menggunakan merah dan putih. Jadi ailah, bukan ailah, liwa ya. Liwaul ahmar. Jadi liwaul ahmar wal abyad. Jadi sama-sama dikasrohkan semua. Liwaul ahmari wal abyadi. Jadi bendera merah dan putih gitu. Maksudnya merah putih. Gitu. Jadi ada tambahan wa-nya. Karena dia sama-sama menjelaskan tentang warnanya. Jadi bendera yang berwarna, afwan, ini kan sifat ya. Benda dan warna. Benda dan warna itu ini liwaun ahmar wa aswad, abyad maksud saya. Jadi dia bukan frase idofi. Jadi bukan frase idofi. Gitu. Karena dia warna, dia itu sifat, termasuk seperti sifat. Bukan kata majemuk. Meskipun dia bisa digabung ya. Bisa digabung karena dia sifat, bukan kata benda. Merah dan putih itu menjelaskan sifat warna. Sama seperti batu hitam. Nah, kemudian kalau batu hitam putih ya seperti itu, ada wanya ya, dan ya. Nah, kalau pemahaman kita mungkin itu seperti kata majemuk ya. Nah, tapi nanti kita boleh lihat. Misalnya kita masukkan ke dalam Al-Ma'ani, kalau misalnya nanti kita mau lebih jelas lagi ya. Kebetulan di sini kan bukan menjelaskan itu, tapi coba kita lihat. Apakah dia mengandung film? Coba. Jadi cara ceknya itu dulu. Mengandung film nggak? Bendera, nggak mungkin kan? Atau nah kan nggak? Karena dia warna, kecuali kalau dia benda. Gitu. Misalnya warna bendera. Launul liwa'i abyad, launul liwa'i ahmar wa abyad. Jadi dia berdiri sendiri. Yang jadi satu adalah launul liwa'i. Baik, yang lain masih ada? Afwan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, maaf. Ada ya, nanti di grup WA ya. Ustaz Abdul Raqib sudah bisa masuk. Saya sedang di luar, suara juga jadi kurang jelas. Mudah-mudahan bisa kita tutup ya, akhiri ya.
Udah itu Ustadz Abdul Rokibnya sudah bisa. Alhamdulillah. Masya Allah, tafadhol Ustadz Abdul Rokib mungkin Alhamdulillah. melengkapi ya, berhasil akhirnya ya. Ini nggak tahu tadi kesulitannya apa, tinggal diaktifkan aja itu unmute-nya. Saya izin dulu ya, mohon maaf ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain selanjutnya bisa kita diskusikan dalam grup WA, dibatasi saja dengan materi yang sudah ada. Syukron ila liqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nanti yang menutup ya kalau Pak Nahrawinya sudah jalan. Syukron, mana aja. Ya, Pak Nahrawinya tidak ada. Berarti coba Ustadz Abdul Rokib, Ustadz aja yang nutup sekalian ngetes mikrofonnya kedengeran lagi atau enggak. Yang penting berarti sinyal harus keluar berarti Ustadz. Di unmute dulu Mas Ustadz. Mic-nya sudah ada tapi ini masih unmute. Jadi silakan diklik dulu. Unmute. Oke, alhamdulillah. Ya, akhirnya. Perjuangan, Bu. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Langsung saja, Bu. Apa lebih cepat kan? Ya, Ustadz tutup saja. Karena tadinya kan yang ngebuka tadi Pak Nahrawi, tapi sepertinya beliau sudah keluar dari Zoom. Jadi ditutup sama Ustadz aja. Oke. Baiklah. Ikhwan wa akhwati fillah semuanya, alhamdulillah pada subuh kali ini, pada pekan kali ini sudah lancar walaupun ada kendala bagi saya sendiri. Tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lancar seperti ini dan juga tidak ada gangguan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bisa kita praktek dan kita realisasikan agar kita bisa menguasai bahasa Arab di dunia sampai di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nakro kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ila liqa an najat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Aja ma'asalamah.